saya Nur Aisyah Isima selaku pemateri pertama dari kelompok 3 akan membahas tentang majas. Yang pertama yaitu pengertian dari majas. Ma huwal majas? Apa itu majas? Al-majas huwa lafzul musta'malun fi ghairi ma udi'a lahu li'alaqah ma'a qarinah mani'atin min iradatil ma'na sabiq. Artinya adalah lafaz yang digunakan pada arti bukan semestinya karena ada hubungan beserta korina atau petunjuk yang mencegah dari makna yang asli. Nah, artinya adalah dia menggunakan makna yang lain tetapi yang dimaksud bukan makna tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembagian dari majas. Nah, pada hakikatnya majas terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu majas lughawi dan yang kedua adalah majas mursal. Baik, yang pertama yaitu majas lughawi. Ma huwal majas lughawi? Apa itu majas lughawi? Al-majas lughawi wa huwa lafzun ustukhdima li ghairi ma'nahul haqiqi li'alaqah mu'ayyinah. Artinya adalah lafaz yang digunakan untuk menunjukkan makna yang bukan hakiki, dalam artian makna yang bukan sebenarnya untuk tujuan tertentu. Fakatiron ma yustahdamul insan lafzan wa la yaqsud ma'nahul hakiki bal ma'na akhar mukhtalifan. Dan banyak sekali orang menggunakan majas lughawi ini untuk menunjukkan makna lain, dalam artian dia tidak ingin menunjukkan makna yang sebenarnya, tetapi dia ingin menunjukkan makna lain yang berbeda. Nah, masalan kita ambil contoh yaitu ru'aitul asadan yakirru 'alal a'da'i bisayfihi. Aku telah melihat singa menghadapi musuh-musuhnya dengan pedangnya. Nah, kita gambarkan dalam pikiran kita bahwa sedang ada singa yang sedang membawa pedang. Nah, maka kalimat ini menunjukkan bahwa kata asadun yaitu singa itu bukan makna hakiki atau bukan makna yang sebenarnya. Itu karena apa? Ada korinahnya yaitu ada petunjuknya yaitu bisayfihi dengan pedang. Nah, teman-teman bisa bayangkan mana ada singa yang membawa pedang. Tidak ada singa yang membawa pedang. Jadi singa yang dimaksud dalam kalimat ini bukanlah hewan, bukanlah singa yang kita pikirkan pada umumnya, tetapi dia adalah rojulun syuja'un, yaitu lelaki yang pemberani. Jadi teman-teman, lelaki yang pemberani ini dimajaskan dengan asadun, yaitu singa. Baik, selanjutnya adalah majas mursal. Ma huwa majas mursal? Al-majas mursal huwa kalimatun ustu'milat fi ghairi ma'nahal asli li'alaqah ghairu musyabaha ma'a qarinah mani'atin min iradatin. Artinya, kata yang digunakan bukan maknanya yang asli karena ada hubungan yang selain keserupaan beserta korina atau yang menghalangi dari pemahaman yang asli. Nah, adapun pembagian dari majas mursal ini terdiri dari 8 pembagian. Nah, maka di sini saya selaku pemateri pertama akan membahas 3 saja, yakni sababiyah, majas sababiyah, musababiyah, dan juz'iyah. Baiklah, yang pertama yaitu sababiyah. Apa itu sababiyah? Sababiyah adalah menyebutkan musababnya, sedangkan yang dimaksud adalah sebab. Nah, masalah contoh yadullahi fawqa aydihim. Pada ayat ini, yadun, kata yadun ini tidak diartikan dengan tangan layaknya manusia, akan tetapi diartikan sebagai kekuasaan Allah itu berada di atas kekuasaan dari manusia. Nah, kemudian yang kedua yaitu musababiyah. Musababiyah yaitu menyebutkan sebabnya, sedangkan yang dimaksud adalah musababnya. Nah, ini merupakan kebalikan daripada sababiyah tadi. Nah, masalah contoh amturutis sama ubanatan, artinya adalah langit mengucurkan tanaman. Nah, pada kalimat ini disebutkan akibatnya, disebutkan sebabnya yakni nabatan, artinya tumbuhan. Padahal yang dimaksud adalah musababnya, yakni air atau alma. Selanjutnya kita masuk pada juz'iyah.
juz'iyah yakni itlaqul juz'i wa iradatil kulli. Artinya adalah menyebutkan sebagian sedangkan yang dimaksud adalah keseluruhannya. Contohnya yaitu ka'annahu kulluhu ainun. Apa yang ada pada dirinya semuanya mata. Nah, maka ainun di sini, mata di sini itu bukan maksud yang sebenarnya. Maka di sini hanya disebutkan ainun, mata. Sedangkan yang dimaksud mata di sini adalah orang yang memata-matai atau disebut dengan al-jasus. Jadi yang dimaksud bukan anggota tubuhnya tetapi orangnya, yakni orang yang sering memata-matai. Bismillah, saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang majas mursal, kulliyah, haliyah, mahaliyah, dan i'tibar makana. Yang pertama adalah kulliyah. Kulliyah wa itlaqul kulli wa iradatul juz'i, yaitu menyebutkan secara keseluruhan tetapi yang dimaksudnya itu adalah sebagian. Contohnya itu seperti perkataan yang ditujukan oleh Allah kepada kaum Nabi Nuh, yang mana ja'alu asabi'ahum adhanihim. Ini adalah kalimat kulli, namun dimaksudkan untuk juz'i seperti lafaz asobi yang artinya adalah jari, tapi yang dimaksudnya adalah anamil, yaitu ujung jari. Yang kedua ada haliyah. Haliyah wa itlaqu mayashghulu makanan wa iradah al-makan, yaitu menyebutkan suatu yang menempati suatu tempat, tapi yang dimaksudnya itu adalah tempatnya. Contohnya itu pada perkataan Abu Thaib al-Mutannabi, ini nazaltu bikadzibin. Abu Thaib ini menyebutkan bumi dengan kata tempat orang-orang yang suka berbohong. Selanjutnya yang ketiga ada mahaliyah. Mahaliyah wa itlaqu al-makan wa iradah ma tashghulu makanan, yaitu menyebutkan tempat namun yang dimaksudnya itu adalah sesuatu atau orang yang menempatinya. Contohnya itu qarara al-majlisu bidzalik. Majelis menetapkan demikian. Majelis di sini maksudnya adalah orang yang berada di dalamnya, bukan tempatnya. Yang keempat ada i'tibar makana, yaitu menyebutkan sesuatu yang telah terjadi tetapi yang dimaksudkan adalah sesuatu yang akan terjadi atau belum terjadi. Contohnya itu adalah watul yatama amwalahum, dan berikanlah kepada anak yatim harta mereka. Di sini ada kata yatama yang artinya adalah anak yatim. Maksud sebenarnya itu adalah berikanlah harta itu kepada anak yatim ketika mereka telah dewasa. Kata yatama ini menunjukkan masa yang telah terjadi, namun yang dimaksudkannya itu adalah masa berikutnya, yaitu ketika anak yatim telah dewasa, karena ketika mereka masih kecil mereka belum bisa menguasai harta benda itu. Baiklah, saya sebagai pemateri terakhir akan membawakan materi berjudul I'tibar ma yakunu. I'tibar ma yakunu wa iradatu ma kana, maksudnya adalah menyebutkan sesuatu tetapi maksudnya adalah sesuatu yang terjadi sebelumnya. Contoh, dakhala ma'ahu sajani fatayani qala ahaduhuma inni aradani asiru khamran, artinya dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam penjara dua orang pemuda. Berkatalah salah seorang di antara keduanya, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras arak. Quran Surah Yusuf ayat 36. Penjelasan dari contoh di atas yaitu kata khamron yang artinya arak, sedang yang dimaksud adalah asyiron yang artinya sari atau perasan. Qarinahnya adalah arak itu tidak diperas, tetapi yang diperas adalah buah anggur yang menghasilkan jus atau sari yang selanjutnya dicampur dengan zat-zat lain sehingga berubah menjadi khamar. Baiklah, materi selanjutnya adalah isti'arah tasrihiyah. Menurut Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin, dalam bukunya Al-Balaghatul Wadihah menyebutkan bahwa isti'arah tasrihiyah adalah ma saraha fiha bil lafzi al-musyabbabih. Isti'arah yang musyabbabihnya ditegaskan. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa isti'arah tasrihiyah adalah isti'arah yang musyabbabihnya disebutkan dengan jelas di dalam kalimat. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 1, "Kitab anzalnahu ilaika litakhrajan nas minaz zulumati ilan nur." Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang. Pada contoh di atas, lafaz
mazasnya adalah az-zulumat, kegelapan, dan an-nur, cahaya. Benarkah Al-Quran dapat mengeluarkan manusia dari kegelapan ke alam yang terang benderang? Tentu tidak, karena yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya adalah bukan makna hakiki, melainkan makna majazinya, yaitu ad-dhalalah, kesesatan, dan al-huda, petunjuk. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan musyabbahnya dan dinampakkan musyabbah bihnya dengan jelas. Materi selanjutnya adalah isti'arah makniyah. Menurut Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin dalam bukunya Al-Balaghatu Wadihah menyebutkan bahwa isti'arah makniyah adalah mahadfu fiha al-musyabbabi wa ramazulahu bi syai'i min al-wazimihi. Isti'arah yang dibuang musyabbabihnya dan sebagai isyarat ditetapkan salah satu sifat khasnya. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa isti'arah makniyah adalah arah yang musyabbah bihnya tidak disebutkan dan sebagai gantinya disebutkan sifat-sifat atau kekhasan atau kebiasaan yang ada pada padanannya. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 91, wa aufu bi ahdillahi idza ahadatum wa la tanfiqu al-imanu ba'da tauqiduha wa qad ja'altumullahu 'alaikum kafilan innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dan tepatilah perjanjian dengan apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Di dalam ayat tersebut menggunakan kata tangkudu memisahkan yang disandarkan pada kata al-iman, padahal kata tangkudu tersebut dipakai untuk suatu benda yang nyata. Namun Allah menyerupakan kata al-iman dengan kata al-hibal, tali, sehingga dalam kalamnya tersebut menggunakan kata tangkudu sebagai sifat khas dari musyabbah bih yang dibuang. Materi selanjutnya adalah majaz akli. Al-majazu al-aqli au yusamma bil isnad. Al-majazi huwa isnadu al-fi'lu au ma fi maknahu ila ghairihi ma huwa lahu li alaqatin ma'a qarinatin mani'atin min idaratin al-haqiq. Majaz akli atau disebut juga isnad majazi adalah menyandarkan perbuatan